Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Emelvian Rarishad, selaku moderator dari kelompok 4 dan rekan saya yang bernama Saya M. Muzainur Rahman. Saya Ardi Prasetyo. Saya Muhammad Wibawananda. Baiklah, di sini kami akan membacakan hasil kerja kelompok saya yang akan dibacakan oleh Muzainur Rahman. Baiklah, di sini saya akan membacakan poin pertama, yaitu teknologi dan sumber teknologi. Pengertian teknologi. Secara umum, pengertian teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Menurut para ahli, satu Capra, pengertian teknologi ialah salah satu pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Hal ini mengacu pada literatur dari Yunani yang menyinggung mengenai teknologia yang berasal dari kata tekne, yang berarti wacana seni. Menurut Jacques Ellul, pengertian teknologi ialah keseluruhan metode yang dengan secara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia. Setelah mengetahui apa itu teknologi, sumber teknologi. Sumber teknologi ada dua, yaitu satu, kreatif. Dalam berpikir kreatif, memungkinkan kita untuk menciptakan hal baru melalui ide-ide yang kita dapat. Kedua, inovatif. Inovatif adalah sebuah hal yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan. Dari proses kreatif adalah memproduksi ide, sementara inovasi mempunyai fokus yakni menciptakan sesuatu yang baru. Dengan dua sumber ini akan terciptalah sebuah teknologi yang bertujuan mempermudah kehidupan manusia dalam melakukan pekerjaan ataupun kegiatan sehari-harinya. Itulah yang dapat saya sampaikan di poin pertama ini. Untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Arti Prasetyo. Lanjut pembahasan kedua, yaitu teknologi, pentingnya teknologi, serta pengaruh pada budaya. Pentingnya teknologi. Teknologi juga berperan untuk mempermudah menjalankan aktivitas. Tentu saja, dengan mudahnya dalam mengakses teknologi, maka aktivitas pekerjaan yang dilakukan dengan teknologi tersebut pun terasa ringan dan mudah untuk dijalankan. Lagi dengan memanfaatkan teknologi memungkinkan perusahaan bisa melakukan efisiensi. Pengaruh teknologi terhadap kebudayaan. Ya, karena perkembangan teknologi bisa berdampak negatif, seperti membuat masyarakat Indonesia semakin bermalas-malasan, hilangnya rasa cinta tanah air, dan tergantikan dengan kecintaan pada negara asing. Hilang dan hancurnya kebudayaan lokal karena masuknya kebudayaan asing dari teknologi-teknologi tersebut. Teknologi selalu berkembang dan senantiasa dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas manusia. Contoh paling mudahnya ialah kehadiran gawai sebagai sarana komunikasi dan pencarian informasi. Teknologi dapat dipandang positif jika membawa manfaat besar dan membantu aktivitas manusia. Namun, teknologi juga dapat dipandang negatif jika memberi dampak buruk ke masyarakat. Contohnya, perubahan nilai yang mengaruh ke hal negatif atau hal sebagainya. Perkembangan atau kemajuan teknologi yang semakin pesat ini membawa pengaruh di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu contohnya, bidang sosial dan budaya. Salah satu akibat kemajuan teknologi yang berdampak positif
di bidang sosial dan budaya, yaitu meningkatnya sektor ekonomi. Sekian dari saya. Baiklah, saya di sini akan membacakan poin berikutnya, yaitu poin perilaku dan kemajuan dari teknologi. Perilaku manusia terhadap kemajuan dan teknologi. Teknologi yang digunakan semula merupakan teknologi yang sederhana. Seseorang menggunakan teknologi karena manusia memiliki akal dan pikiran. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakannya dengan akal dan pikirannya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Setiap perkembangan yang terjadi akan berdampak positif dan negatif terhadap manusia, tidak terkecuali teknologi yang berkembang pesat. Perubahan tingkah laku tersebut dalam bidang komunikasi dan teknologi, sosial budaya, pertanian, dan industri. Kemajuan teknologi saat ini, seiring dengan berjalannya waktu, teknologi sekarang ini, manusia dapat memanfaatkannya dengan berbagai layanan teknologi komunikasi seperti SMS, telepon, email, dan bahkan sosial media yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan seluruh orang di dunia tanpa terbatas jarak dan waktu. Dengan menggunakan mesin ketik, tentunya pekerjaan menulis menjadi lama. Selain itu, hasil ketikan juga tidak bisa disimpan sehingga kita membutuhkan tulisan tersebut dengan mengetik ulang. Berbeda dengan saat ini yang serba digital. Misalnya dengan adanya komputer, selain untuk mengetik juga dapat digunakan untuk keperluan lain. Komputer dapat menyimpan tulisan kita dalam bentuk file, sehingga demikian pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih efisien dalam arti menghemat biaya dan juga waktu. Dapat lebih efektif karena tujuan pekerjaan bisa dicapai lebih cepat dari sebelumnya. Dampak dari kemajuan teknologi. Dampak dari perkembangan teknologi ini adalah dengan mudahnya penyebaran informasi. Dari sini, kita bisa belajar hal-hal positif dari budaya bangsa lain. Misalnya saja, kebiasaan jam karet yang sering dilakukan orang Indonesia. Dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat, kita dapat belajar dari negara-negara maju tentang bagaimana mereka menerapkan etos atau kerja yang tinggi yang disiplin, yang nantinya dapat berdampak memajukan bangsa kita sendiri. Masyarakat Indonesia terkenal dengan sifat tolong-menolong dan gotong royongnya. Dalam segala hal, dulu sosialisasi hanya dapat terjadi jika kita pergi keluar rumah, bersilaturahmi, menyapa tetangga, ataupun mengobrol. Namun di zaman modern ini atau di zaman sekarang ini, hanya dengan duduk di dalam rumah, dengan internet, bahkan kita bisa bersosialisasi dengan orang yang berada sangat jauh. Hasil pertanian pun juga berdampak lumayan kuat. Dengan menggunakan pupuk kimia memang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan pupuk kandang. Dalam penyediaan lahan, pertanian juga terjadi. Dulu, para petani membuka lahan dengan cara membuat hutan, dan setelah panen mereka akan meninggalkan lahan tersebut dan membuka lahan baru. Baiklah, itu yang saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Pigo Ananda. Pada Pigo, dipersilakan. Pigo, pikir. Baiklah, saya akan melanjutkan poin yang nomor 4, yaitu Rules of Science dan Teknologi. Rules Science meliputi yang pertama, falsiabilitas atau reputabilitas, yaitu falsiabilitas adalah kemungkinan bahwa sebuah pernyataan dapat
dapat dibuktikan salah atau benar melalui observasi atau uji coba fisik. Yang kedua adalah replicable. Replicable artinya dapat diulang oleh orang lain. Hal ini bertujuan untuk menguji apakah hasil yang kita dapatkan akan memiliki hasil yang sama jika orang lain menggunakan metode yang sama dengan kita. Yang kedua adalah korelasi. Sains memiliki salah satu aturan yang cukup penting bahwa karena sesuatu berkorelasi dengan sesuatu yang lain, tidak berarti itu menyebabkan sesuatu yang lain. Misalnya si A dan si B memiliki hubungan teman, bukan berarti A menjadi penyebab B putus dengan si C. Tools teknologi meliputi satu, teknologi tidak memiliki nilai intrinsik, bukan seperti seni yang biasa memberikan kesenangan hanya dengan melihatnya. Teknologi memiliki tujuan, atau semua itu hanya akan menjadi tumpukan elektronik. Yang kedua adalah kecepatan adalah kemenangan. Jika teknologi tidak akan membuat kita lebih cepat dan lebih mudah untuk melakukan pekerjaan kita, tentunya itu akan menjadi salah satu alasan mengapa teknologi tersebut jarang digunakan. Yang ketiga adalah teknologi tidak baik atau buruk, namun juga tidak netral. Teknologi hanyalah alat, sama seperti kekuatan super dari pahlawan buku komik yang dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Teknologi dapat digunakan untuk hal baik, tapi juga dapat digunakan untuk hal buruk. Dan itu juga menjadi alasan kenapa teknologi itu tidak netral. Yang keempat adalah algoritmanya adalah manusia. Hal ini disebabkan karena teknologi diciptakan oleh manusia dan berdasarkan persepsi manusia itu sendiri. Sehingga nantinya teknologi akan dibuat atau diprogram untuk kepentingan manusia tersebut dengan cara mengambil data atau histori kita yang mencerminkan perilaku kehidupan kita dan kemudian mempelajarinya. Sekian penyampaian poin keempat dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kepada moderator. Baiklah, itu saja sepertinya yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya atau salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.